Baiklah, selamat siang. Kami dari kelompok 1 APK ingin mempresentasikan tentang praktikum P4 yaitu enzim. Pertama-tama perkenalkan kelompok kami ada Friska Apriani Monika Sinuraya, Tiara Jessica, Didik Hermawan, Dea Nur Aprilianti, Greta Cindy, dan Muhammad Diko Armabar. Tujuan pada percobaan kali ini, yang pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi pengaruh suhu dan pH terhadap aktivitas enzim amilase pada air liur dan aktivitas enzim katalase pada hati. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi aktivitas hidrolisis pati matang dan pati mentah oleh amilase air liur. Yang pertama adalah pengertian yaitu tentang enzim. Enzim merupakan katalis yang menganalisis perubahan satu atau lebih senyawa atau substrat menjadi satu atau lebih senyawa lain atau produk. Enzim dapat mempercepat reaksi kimia. Oleh sebab itu, enzim biasa disebut sebagai katalisator. Katalisator sendiri adalah zat yang ditambahkan ke dalam suatu reaksi dengan maksud memperbesar kecepatan reaksi. Enzim juga berfungsi sebagai katalisator dalam sel dan sifatnya sangat khas. Enzim dibagi menjadi dua, ada enzim amilase dan katalase. Enzim amilase merupakan enzim yang berperan dalam menghidrolisis pati menjadi dektrin, dekstrin, maltose, dan glukosa. Amilase termasuk dalam golongan enzim hidrolase. Enzim amilase adalah enzim yang memecah pati dan mengubahnya menjadi gula. Ada dua jenis utama enzim amilase yaitu alfa amilase dan beta amilase. Yang kedua ada enzim katalase yang merupakan enzim yang mengkatalis reaksi di mana hidrogen peroksida diurai menjadi air dan oksigen. Katalase berguna untuk mencegah akumulasi peroksida serta melindungi organel seluler dan jaringan dari kerusakan oleh peroksida, yaitu zat yang terus diproduksi oleh berbagai reaksi metabolik. Katalase adalah enzim yang mengandung 4 gugus heme pada tulang, membran, mukosa, ginjal, dan hati. Penggolongan enzim. Penggolongan enzim sendiri dibagi menjadi dua, yang pertama berdasarkan tempat bekerjanya, dan yang kedua berdasarkan cara bekerjanya. Yang berdasarkan tempat bekerjanya dibagi lagi menjadi dua, yaitu endoenzim dan eksoenzim. Endoenzim disebut juga enzim intraseluler, yaitu enzim yang bekerja di dalam sel, digunakan dalam proses sintesis di dalam sel, dan untuk pembentukan energi atau ATP, yang berguna untuk proses kehidupan sel, misal dalam proses respirasi. Yang kedua, eksoenzim. Disebut juga enzim ekstraseluler, yaitu enzim yang bekerjanya di luar sel. Umumnya berfungsi untuk mencernakan substrat secara hidrolisis untuk dijadikan molekul yang lebih sederhana dengan berat molekul lebih rendah sehingga dapat masuk melewati membran sel. Yang kedua, berdasarkan cara bekerjanya, dibagi menjadi 6. Yang pertama ada oksireduktase, yaitu enzim yang mengkatalis reaksi oksidasi reduksi yang merupakan pemindahan elektron, hidrogen, atau oksigen. Yang kedua transferase, yaitu mengkatalis pemindahan gugusan molekul dari suatu molekul ke molekul yang lain. Yang ketiga ada hidrolase, enzim ini mengkatalis reaksi-reaksi hidrolisis. Yang keempat ada liase, enzim ini berfungsi untuk mengkatalis pengambilan atau penambahan gugusan dari suatu molekul tanpa melalui proses hidrolisis. Yang kelima ada isomerase, meliputi enzim-enzim yang mengkatalis reaksi isomerase. Yang keenam ada ligase, enzim ini mengkatalis reaksi penggabungan dua molekul dengan dibebaskannya molekul pirofosfat dari nukleosida trifosfat. Sebagai contoh, enzim ligase ada asetat atau CoASH ligase yang mengkatalis reaksi sebagai berikut. Faktor yang mempengaruhi kerja enzim yang pertama suhu. Oleh karena reaksi kimia itu dapat dipengaruhi suhu, maka reaksi menggunakan katalis enzim dapat dipengaruhi oleh suhu. Kemudian yang kedua pH. Umumnya, enzim efektivitas maksimum pada pH optimum. Kemudian yang ketiga konsentrasi enzim. Seperti pada katalis lain, kecepatan suatu reaksi yang menggunakan enzim bergantung pada konsentrasi enzim. Kemudian yang keempat, konsentrasi substrat. Alat dan bahan. Alat yang digunakan pada uji pengaruh suhu dan pH terhadap aktivitas enzim amilase
yaitu pipet ukur, gelas ukur, pipet tetes, plat tetes, tabung reaksi, rak tabung reaksi, alat pemanas, batu es atau pendingin, dan baskom. Alat pada uji pengaruh suhu dan pH terhadap aktivitas enzim katalase adalah mortar dan stamper, pipet tetes, tabung reaksi, sendok stainless steel, gelas beker, termometer, lidi, bunsen, dan korek api. Bahan yang digunakan pada uji pengaruh suhu dan pH terhadap aktivitas enzim amilase yaitu larutan amilum 2% atau larutan kanji 1%, enzim amilase, enzim katalase yaitu hati ayam, pereaksi iod, pereaksi Benedict, larutan HCl 0,4%, H2SO4 0,4%, Na karbonat 0,1%, dan Aquades. Uji pengaruh suhu dan pH terhadap aktivitas enzim katalase yaitu hati ayam, air panas, es batu, H2O2, H2SO4 5M, dan NaOH 5M. Baiklah, yang selanjutnya adalah prosedur dan mekanisme praktikum. Yang pertama, pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim amilase air liur. Siapkan 5 tabung reaksi yang bersih dan kering. Setelah itu, siapkan tabung yang diisi dengan 2 ml larutan amilum 2% dan larutan kanji 1% dan kocok dengan baik. Lalu, kemudian, masing-masing tabung ditambahkan lagi dengan 1 ml air liur dan 1 ml Aquades. Campuran dikocok dengan baik. Lalu untuk tabung pertama diletakkan pada gelas kimia yang berisi air es. Tabung kedua disimpan pada suhu kamar. Tabung ketiga dimasukkan ke dalam penangas air dengan suhu 37-40 derajat Celcius. Tabung keempat dimasukkan ke dalam penangas air dengan suhu 75-80 derajat Celcius. Serta tabung kelima dimasukkan ke dalam penangas air mendidih dengan suhu 100 derajat Celcius. Biarkan masing-masing tabung pada tempatnya dengan kondisi masing-masing selama 15 menit. Lalu selanjutnya dilakukan uji dengan preaksi iodium dan preaksi Benedict. Uji iodium dilakukan dengan cara 1-3 tetes sampel dari masing-masing tabung dimasukkan ke dalam papan uji atau plat tetes dan ditambahkan 1-2 tetes larutan iodium encer. Amati dan catat warna spesifik yang terbentuk. Uji Benedict dilakukan dengan cara diambil sebanyak 5 tetes larutan sampel uji dari masing-masing tabung dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Lalu ditambahkan 15 tetes reaksi Benedict. Dididihkan di atas api kecil selama 2 menit atau masukkan dalam penangas air mendidih selama 5 menit. Setelah itu, larutan dibiarkan menjadi dingin perlahan-lahan. Perhatikan, amati, dan catat perubahan warna yang terjadi atau endapan yang terbentuk. Yang kedua adalah pengaruh pH pada aktivitas enzim amilase air liur. Cara kerja yang kita lakukan pertama yaitu sediakan 4 tabung reaksi yang bersih dan kering. Lalu masing-masing tabung diisi dengan tabung pertama diisi dengan 2 ml HCl 0,4%, tabung kedua diisi dengan 2 ml asam asetat 0,4%, tabung ketiga 2 ml Aquades dan tabung keempat 2 ml Na2CO3 0,1%. Masing-masing dari tabung dicek pH-nya. Masing-masing nilai pH yang didapat dari setiap tabung adalah sekitar 1, 5, 7, dan 9. Masing-masing tabung ditambahkan dengan 2 ml larutan kanji 1% atau larutan amilum 2% dan 2 ml air liur. Campuran dikocok dengan baik sampai homogen dan diletakkan pada penangas air 37 derajat Celcius selama 15 menit. Lalu amati dan catat perubahan warna yang terjadi. Terakhir, isi tabung diuji dengan preaksi iodium dan Benedict. Amati kembali dan catat hasilnya. Yang ketiga adalah hidrolisis pati matang oleh enzim amilase air liur. Dibuat larutan pati 1% dengan cara mencampurkan 0,05 gram pati matang dengan 5 ml Aquades. Lalu, masukkan sebanyak 10 tetes air liur ke dalam tabung reaksi yang berisi 5 ml larutan pati matang. Kocok dan kondisikan pada suhu 37 derajat Celcius. Kemudian, sebanyak 1 tetes isi tabung dipindahkan ke papan uji atau plat tetes dan teteskan dengan preaksi iodium setiap selang waktu 1 menit. Perubahan warna yang terjadi pada setiap menitnya dicatat dari warna biru ke coklat-coklatan sampai tidak memperlihatkan perubahan warna lagi. Saat reaksi iodium tidak lagi positif, itu disebut dengan titik akromatik. Pengujian terhadap reaksi iodium dihentikan ketika sampel sudah mencapai titik akromatik. Sisa larutan diuji dengan reaksi Benedict. Lalu,
Yang kelima adalah hidrolisis pati mentah oleh amilase air liur. Yang pertama, kita buat larutan pati 1% dengan cara mencampurkan 0,05 gram pati mentah dengan 5 ml Aquades. Kemudian, ditambahkan sebanyak 10 tetes air liur ke dalam larutan pati tersebut dan dikondisikan pada suhu 37 derajat Celcius. Sebanyak 1 tetes isi tabung dipindahkan ke papan uji plat tetes. Dan tetesan dengan reaksi iodium setiap selang waktu 1 menit. Perubahan warna yang terjadi pada setiap menitnya dicatat dari warna biru ke coklat-coklatan sampai tidak memperlihatkan perubahan warna lagi. Saat reaksi iodium tidak lagi positif, itu disebut dengan titik akromatik. Pengujian terhadap reaksi iodium dihentikan ketika sudah mencapai titik akromatik. Lalu, sisa larutan diuji dengan reaksi Benedict dan hasil percobaan hidrolisis pati mentah oleh amilase air liur dibandingkan dengan hasil percobaan hidrolisis pati matang dengan amilase air liur. Yang selanjutnya adalah pengaruh suhu dan pH terhadap aktivitas enzim katalase hati. Cara kerja yang pertama yaitu diambil hati ayam secukupnya, lalu kita gunakan mortar untuk membuat hati ayam menjadi halus, atau kita akan mengambil ekstrak dari hati ayam tersebut. Kemudian, masukkan ekstrak hati ayam ke dalam tabung reaksi yang sudah diberi tanda A, B, C, D, dan E. Masing-masing setinggi 1 cm tabung reaksi. Lalu, masukkan air panas ke dalam gelas kimia atau beker, lalu letakkan tabung reaksi A ke dalam gelas beker yang berisi air panas. Selanjutnya, masukkan es batu ke dalam gelas beker yang lain, lalu letakkan tabung reaksi B ke dalam gelas beker yang berisi es batu. Diteteskanlah 20 tetes H2SO4 dengan menggunakan pipet tetes ke dalam tabung reaksi. Lalu, diteteskan lagi 20 tetes NaOH ke dalam tabung reaksi D. Dan, teteskan juga 20 tetes H2O2 ke dalam tabung reaksi E. Usahakan agar tetesan larutan kimia tidak mengenai dinding tabung reaksi. Nah, setelah itu, tambahkan 10 tetes H2O2 ke semua tabung reaksi. Selanjutnya, amatilah gelembung gas pada setiap tabung reaksi dan catat hasilnya. Lalu, siapkan lidi yang membara untuk uji nyala bara api terhadap semua tabung reaksi dan catat hasil pengamatannya. Nah, di sini adalah hasilnya. Setelah diamati, terdapat beberapa perubahan. Perubahan warnanya itu terjadi pada awal dan akhir. Pada uji Benedict, di suhu kurang dari 24 derajat Celcius, warna awalnya adalah biru muda, dan setelah diuji, warnanya berubah menjadi biru lebih muda. Kemudian di suhu 27-40 derajat Celcius, warna awalnya biru muda, lalu di akhirnya berubah menjadi biru lebih muda. Dan pada suhu lebih dari 90 derajat Celcius, warnanya itu awalnya hijau kekuningan, lalu pada akhirnya dia berubah menjadi orange. Untuk uji Lugol, untuk suhu yang kurang dari 24 derajat Celcius, warna awalnya itu putih pekat dan akhirnya menjadi putih bening. Di suhu 27-40 derajat Celcius juga sama, awalnya putih pekat dan terakhirnya putih bening. Dan di suhu lebih dari 90 derajat Celcius, itu awalnya juga putih pekat dan akhirnya putih bening. Berikut adalah tabel perubahan warna pH. Perubahan warnanya sama seperti tadi, dari awal hingga akhir 15 menit, dan ada pH-nya. Untuk uji Benedict, HCl, itu warna awalnya biru muda, dan setelah akhirnya menjadi biru lebih muda, pH-nya asam. Untuk Aquades, awalnya berwarna biru muda, akhirnya juga berwarna biru lebih muda, tapi pH-nya itu basah. Sedangkan NaCO3 awalnya juga biru muda, akhirnya juga biru muda, dan pH-nya juga basah sama seperti Aquades. Dan untuk Lugol, HCl itu warna awalnya itu merah muda, dan warna akhirnya adalah ungu pekat. pH-nya asam. Untuk Aquades berwarna putih pekat awalnya,
lalu putih bening pada akhirnya. Itu bersifat asam juga. Nah, dan untuk NaCO3 awalnya juga berwarna putih pekat seperti Aquades dan terakhirnya juga seperti Aquades berwarna putih bening dan sifatnya asam. Berikut adalah tabel perlakuan dan pengamatan pengaruh suhu dan pH terhadap aktivitas enzim katalase. Perlakuan yang pertama, diambil hati ayam secukupnya lalu dihaluskan menggunakan mortar. Pengamatannya, ekstrak hati ayam menjadi halus. Yang kedua, dimasukkan ekstrak hati ayam ke dalam tabung reaksi A, B, C, D, dan E. Pengamatannya, tabung reaksi A sampai E berisi ekstrak hati ayam setinggi 1 cm. Yang ketiga, dimasukkan tabung A ke dalam gelas beker yang sudah berisi air panas. Pengamatannya, tabung A di dalam beker berisi air panas. Yang keempat, dimasukkan tabung B ke dalam es batu. Pengamatannya, tabung B di dalam es batu. Yang kelima, dimasukkan tabung C dengan H2SO4 sebanyak 20 tetes menggunakan tabung reaksi. Pengamatannya, H2SO4 dimasukkan ke dalam tabung C. Yang keenam, dimasukkan 20 tetes NaOH ke dalam tabung reaksi D. Pengamatannya, dimasukkan NaOH ke dalam tabung D. Lalu, diteteskan 20 tetes H2O2 ke dalam tabung E. Pengamatannya, H2O2 dimasukkan ke dalam tabung E. Yang kedelapan, diteteskan masing-masing tabung dengan H2O2 sebanyak 10 tetes. Pengamatannya, tabung berisi larutan H2O2 dan diamati gelembung gas. Jadi pengamatannya di sini, tabung A memiliki banyak gelembung, tabung B sedikit gelembung, tabung C sedikit gelembung, tabung D sedikit gelembung, dan tabung E banyak gelembung. Dan yang terakhir adalah siapkan lidi yang membara untuk uji nyala api. Di tabung A banyak gelembung gas, apinya menyala. Di tabung B, sedikit gelembung gas, apinya menyala. Di tabung C, banyak gelembung gas, apinya menyala. Di tabung D, sedikit gelembung gas, apinya menyala. Dan di tabung E, banyak gelembung gas, apinya juga menyala. Kita masuk ke pembahasan. Enzim adalah satu biomolekul berupa protein yang sangat berperan penting dalam proses aktivitas biologi, yang berfungsi dalam mempercepat reaksi, tetapi enzim tidak berubah oleh reaksi yang dikatalisnya atau jumlah produk, tetapi tetap sama dengan yang diperoleh. Enzim berfungsi sebagai biokatalisator yang dapat mempercepat terjadinya reaksi dengan cepat dalam suhu dan pH optimum. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim yaitu suhu, pH, kofaktor, konsentrasi substrat, dan konsentrasi koenzim. Praktikum ini yaitu melakukan uji coba tentang pengaruh suhu dan pH terhadap aktivitas enzim. Enzim yang digunakan yaitu enzim amilase yang berada di saliva dan enzim katalase yang biasanya terdapat pada hati. Sampel yang digunakan yaitu saliva manusia dan hati ayam mentah dan hati ayam yang matang. Di mana pada ketiga sampel tersebut akan diberi perlakuan yang untuk menguji aktivitas enzim yang terdapat di dalamnya. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk membuktikan bahwa enzim yang terdapat di dalam aktivitasnya dapat dipengaruhi oleh suhu dan pH, dan untuk mengetahui hasilnya dilakukan uji iodium dan benedik. Perubahan yang terjadi yaitu pada suhu yang dilakukan pada uji amilase, suhu mempengaruhi aktivitas katalis enzim. Enzim dapat bekerja dengan optimal pada suhu 30 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Namun, pada suhu rendah, enzim akan bekerja lambat, dan apabila suhunya terlalu rendah, maka enzim akan mengalami koagulasi. Atau dengan kata lain, enzim tidak bekerja tetapi enzim tidak rusak. Sedangkan pada suhu tinggi, enzim akan mengalami denaturasi, atau enzim bekerja cepat sehingga sampai pada titik akromatis, tetapi enzim akan mudah rusak. Perubahan warna yang terjadi pada pH mengenai pengaruh pH terhadap aktivitas enzim tersebut. Efektivitas enzim umumnya maksimum pada pH optimum, yang lazimnya berkisar antara pH 4,5 sampai 8,0. Sedangkan pada pH yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, umumnya enzim menjadi nonaktif secara irreversible karena menjadi denaturasi protein.
Hasil yang didapat pada percobaan ini adalah pada tabung A, C, dan E banyak menghasilkan gelembung gas, sedangkan pada tabung B dan D sedikit. Tabung A, C, dan E pada uji nyala bara api menghasilkan nyala api yang kuat, dan pada tabung B dan D agak redup. Pada tabung A dan C seharusnya tidak banyak gelembung gas dan tidak menyala, artinya dengan kuat mereka karena pada suhu dan pH yang ekstrim enzim tidak bekerja dengan baik. Enzim hanya dapat bekerja pada suhu dan pH optimum. Ini disebabkan karena terdapat banyak oksigen dan luas yang masuk ke dalam wadah. Tabung E menghasilkan banyak gelembung gas dan nyala api kuat menandakan enzim katalase bekerja dengan baik, di mana enzim ini dapat menguraikan hidrogen peroksida menjadi oksigen dan air. Semakin banyak oksigen, maka semakin banyak gelembung gas yang dihasilkan dan semakin kuat pula nyala api yang dalam keadaan suhu dan pH yang optimum, yaitu suhu 37 derajat Celcius dan pH mencapai netral, yaitu 5-7. Sedangkan dalam suhu terlalu tinggi, enzim akan terdenaturasi, dan jika rendah, enzim akan inaktif. Pada pH rendah, akan terprotonasi enzimnya, dan jika terlalu tinggi akan terdenaturasi. Fungsi dari H2O2 pada percobaan ini adalah sebagai perangsang bagi enzim katalase agar bekerja dan sebagai senyawa yang akan dirombak oleh enzim katalase. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. 1. Pada enzim amilase, suhu mempengaruhi aktivitas katalis enzim. Enzim dapat bekerja dengan optimal pada suhu 30 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Namun, pada suhu rendah, enzim akan bekerja lambat, dan apabila suhunya terlalu rendah, maka enzim akan mengalami koagulasi. Atau dengan kata lain, enzim tidak bekerja, tetapi enzim tidak rusak. Sedangkan pada suhu tinggi, enzim akan mengalami denaturasi protein, yaitu enzim bekerja cepat sehingga mencapai titik akromatik, tetapi enzim akan mudah rusak. Yang kedua, uji pengaruh pH terhadap amilase dengan reaksi iodium menghasilkan pada tabung ber-pH 4,5 sampai 8,0 menghasilkan warna biru, sehingga menandakan hasilnya positif, di mana berarti belum terpecah menjadi sederhana, dan enzim tidak dapat bekerja pada pH terlalu asam atau basa. Sedangkan pada tabung yang berisi aqueous menunjukkan hasil negatif yang menandakan enzim bekerja dengan baik pada pH netral, di mana amilum telah terpecah menjadi lebih sederhana. Yang ketiga, hidrolisis pati matang dan mentah yang cepat mengalami reaksi yaitu pada pati matang dikarenakan pada saat dimasak, ikatan amilum pada pati matang sudah terputus. Sedangkan pati mentah masih memerlukan waktu untuk memutuskan ikatan agar dapat bereaksi, sehingga hidrolisis pati matang lebih cepat dibandingkan pati mentah. Ketika keduanya diperlakukan dengan perlakuan yang sama, yaitu ditambahkan amilase. Dan yang terakhir adalah pengaruh suhu dan pH terhadap aktivitas enzim katalase ekstrak hati yang mengandung katalase pada kondisi suhu panas pH asam dan H2O menghasilkan banyak gelembung dan memiliki nyala api terang, sedangkan pada kondisi suhu dingin dan baru terdapat sedikit gelembung gas dan memiliki nyala api yang redup. Berikut adalah daftar pustakanya. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan banyak kekurangan. Mohon dimaafkan, dan tetap stay at home, selalu jaga kesehatan dan kebersihan diri sendiri dan lingkungan. Terima kasih.